Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi, dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, serta rahmat rezeki dan rahmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara, jumpa lagi dengan saya Samsudin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang roh. Di manakah Allah meniupkan roh ke dalam jasad kita? Ini sangat bertentangan apa yang sering kita dengar. Kita sering mendengar bahwa roh itu ditiup ketika kita masih dalam kandungan, kira-kira umur 4 bulan. Ini yang sering kita dengar. Saudara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sekadar menyampaikan apa yang saya pahami, bahwa roh itu ditiup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam jasad kita, bukan di dalam kandungan, tapi di luar kandungan, artinya setelah kita lahir. Itulah sebabnya ketika kita pertama keluar, itu kecil. Setelah di luar, langsung dia membengkak, membesar. Alhamdulillah. Artinya apa? Disitulah mulai roh masuk. Sebenarnya roh itu tidak ditiup. Memang dalam Al-Quran dikatakan, atau ada bahasa tiupan. Sekali lagi, roh itu masuk ke dalam jasad kita, bukan ditiup, tapi dia masuk dengan sendirinya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi sampai jelas, roh itu tidak ditiup, tapi masuk ke dalam jasad kita ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, saudara, yang saya pahami dari guru saya, bahwa roh itu tidak ditiup di dalam kandungan, tapi di luar kandungan setelah kita lahir ke alam dunia. Saudara coba perhatikan, mungkin saudara tidak pernah memperhatikan
orang baru keluar itu kecil, setelah di luar barulah dia besar. Subhanallah. Jadi saya pernah didebat orang, karena memang dia, ya saya juga memahami itu, bahwa banyak sekali kita mendengar bahwa roh itu ditiup ketika kita dalam kandungan, kira-kira umur 4 bulan. Saya juga sering mendengar. Saya pernah berdebat masalah ini. Karena saya katakan roh itu tidak ditiup dalam kandungan, tapi di luar kandungan. Dia tidak terima. Lalu dia mengatakan kalau roh itu ditiup di luar kandungan, atau kita setelah lahir, kenapa kita hidup di dalam kandungan? Ini sedang nggak memahami asal kejadian kita. Tidak memahami asal usul yang disebut mani. Jadi air mani itu saudara, dia tuh berasal dari hayatullah. Sebagian guru mengatakan bahwa air mani itu adalah air hayat. Jadi air mani itu hidup. Sudah ada kehidupan di dalamnya. Ketika dia terpancar masuk ke dalam rahim, itu sudah hidup. Lalu kemudian menjadi segumpal darah. Lalu menjadi daging. Dan seterusnya. Itu kan hidup. Kalau tidak hidup nggak mungkin bisa menjadi berkembang seperti itu. Subhanallah. Memang sangat bertentangan apa yang kita sering dengar. Tapi inilah yang saya pahami dari guru-guru saya. Jadi air mani itu saudara berasal daripada hayatullah. Jadi dia sudah membawa kehidupan itu. Air mani itu sudah membawa kehidupan. Sampai dia masuk ke dalam rahim sehingga dia menjadi segumpal darah kemudian menjadi daging. Itu kan hidup. Kalau enggak hidup enggak mungkin bisa berubah-berubah. Saudara, coba perhatikan. Ketika ada si orang melahirkan, perhatikan saja. Pasti dia keluar kecil. Setelah di luar, langsung tiba-tiba membesar. Itu artinya roh sudah masuk. Sekali lagi, roh itu tidak ditiup. Memang dalam Al-Quran dikatakan, kami tiup bukan roh. Tapi roh itu masuk dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud kami tiupkan roh kepada Adam. Mungkin sangat bertentangan apa yang sering kita dengar. Kenapa kita bisa hidup dalam? Karena kita berasal daripada hayatullah. Air mani itu berasal dari para hayatullah. Kemudian masuk ke dalam rahim. Menjadi segumpal darah. Kemudian menjadi daging. Dan seterusnya. Sampai seperti kita ini sekarang. Setelah sempurna. Dia lahir baru roh itu masuk. Tidak ada yang bisa bernapas dalam kandungan itu. Tidak ada. Coba kita pikir saudara. Kita menahan napas ini
Tidak usah lama-lama, 1 jam aja udah mampus kita. Bagaimana kita di dalam kandungan tidak pernah bernapas bisa hidup. Subhanallah. Demikian saudara, semoga bisa difahami. Silahkan di komen kalau ada pendapat lain. Nanti akan kita luruskan masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.